Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, berkhusus nikmat hidup yang masih diberikan kepada kita sebagai bekal kita untuk mencari yang terbaik, amal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan siang hari ini kita dapat sama-sama berada di masjid yang mulia melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni ibadah sholatul Jum'ah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah mahabbah kepada Rasulullah, dan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita. Wa insyaallah mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin, mari sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal terbaik untuk menghadap Allah adalah nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau pernah didatangi Jibril, dan Jibril berwasiat kepada beliau, yang tentunya ini juga adalah sebagai bentuk pengajaran kepada kita umatnya, karena tugas Jibril tidak hanya sebagai messenger, tidak hanya sebagai pengantar wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul, tapi juga tugas Jibril adalah teacher, sebagai guru para nabi dan para rasul, termasuk memberikan pengajaran agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ta'ni Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Yang artinya Jibril datang kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad. Yang pertama wasiat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu cinta karena kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sesukamu
karena sesungguhnya setiap perbuatan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 wasiat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya, dan tentu ini berlaku kepada kita umatnya. Bukan ancaman, bentuk perhatian agar kita menyadari bahwa manusia tidak selamanya akan merasakan kehidupan di dunia ini. Senikmat-nikmatnya ia akan pergi meninggalkannya. Sesusah-susah dan sengsaranya ia pun akan mengakhirinya di dunia ini. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat wasiat Jibril kepada baginda Rasul adalah sesungguhnya untuk kita umatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Hadirin jamaah rahimakumullah. Usia, umur dan hidup itu memiliki perbedaan. Jikalau kita ingin mencari tahu apa umur itu, apa usia itu, dan apa hidup itu. Karena kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini serba berpasangan. Bumi pasangannya adalah langit, kemudian dunia pasangannya adalah akhirat, surga pasangannya neraka, hidup pasangannya mati. Tapi kalau barzakh, kita tidak menemukan apa pasangan daripada alam barzakh itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita harus arif dan bijaksana bagaimana menggunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat. Berapapun harta kekayaan seseorang, ia akan berikan untuk menebus kesehatannya. Tetapi walaupun ia merasa sakit, sesakit-sakitnya, lebih baik ia masih hidup ketimbang ia mati. Kenapa demikian? Karena orang yang waras imannya adalah mereka orang yang selalu terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan setiap jengkal kehidupannya, setiap detik nafasnya agar senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apa yang kita cintai, karena sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berapa banyak orang yang memiliki harta, apakah dia bisa menikmatinya? Belum tentu. Karena sesungguhnya rezeki kita, milik kita sejatinya adalah apa yang bisa kita gunakan. Berapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah, rumahnya banyak, tetapi ia tidak menikmatinya. Bahkan orang yang tidak punya harta pun bisa menikmatinya. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena apabila kita cinta kepada dunia, kepada harta, kepada pangkat, jabatan dan lain sebagainya, mufariquhu, itu semua akan kita tinggalkan di alam dunia ini. Cinta yang abadi yang akan kita temukan nanti sejatinya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan nanti kita semua bisa mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya dalam hadis yang lain dikatakan yusyarul mar'u ma'a man ahabbah. Manusia nanti dikumpulkan bersama dengan apa yang ia cintai. Jikalau kita cinta kepada Al-Quran, kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di yaumil mahsyar kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sesukamu, karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, itu urusan kita, tetapi semuanya
akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini kita banyak mendapatkan kezaliman dari orang atau kita dizalimi oleh orang lain, yakin bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi diri kita. Karena Allah adalah sebaik-baik hakim, sebijaksananya hakim nanti pada hari kiamat, yang akan memberikan balasan sekecil apapun perbuatan yang pernah kita lakukan. Lagi-lagi saya ingin berpesan bahwa jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan yang kecil. Jangan pernah kita menganggap sepele kesolehan yang kita lakukan yang bahkan tidak pernah dianggap oleh orang lain. Dan jangan sekali-kali karena orang yang kita berikan kebaikan dia tidak berterima kasih kepada kita atau dia tidak bersyukur kepada Allah, menyebabkan kita berhenti melakukan kebaikan kepada orang itu. Teruslah melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu dari sekian banyak kebaikan yang kita lakukan, kebaikan mana yang Allah terima. Dari kesolehan yang kita lakukan, kesolehan mana yang Allah terima. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, ibadah mana yang Allah Subhanahu wa taala terima. Jikalau ibadah saja kita masih diterima atau tidak, apalagi jikalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ada kalimat wa an a'mala salihan tardahu, ada amal soleh yang Allah ridha. Jikalau semua amal kita lakukan, ada dua bentuknya, amal soleh dan amal yang tidak soleh. Amal yang tidak soleh Allah pasti tidak terima, tetapi amal soleh ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Maka oleh karenanya beliau Sulaiman memohon kepada Allah agar amal solehnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa sudah banyak berbuat baik atau kita sudah merasa diri kita soleh. Maka oleh karenanya seorang nabi dan seorang rasul saja seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam masih meminta kepada Allah agar kesolehannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya setiap kita lakukan kebaikan, setiap kita beribadah, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang itu menerima atau tidak menerima kebaikan kita, jangan pernah kita berhenti dan menyerah, karena tujuan kita bukan mendapatkan keridhaan dari siapapun, melainkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti amal kita yang baik yang ada dalam catatan kiraman katibin semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang akan kita terima catatannya dari Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yasira. Hadirin jamaah salatul Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih, melainkan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha kepada kita semua atas kebaikan-kebaikan kita dan atas kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة